Om Swastiastu. Halo, good morning my student. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Bunda harap anak-anak selalu dalam keadaan yang healthy ya. Oke, jaga kondisi anak-anak, tetap di rumah dulu karena cuacanya lagi tidak bagus. Banyak orang-orang yang sakit termasuk Bunda. Ya, Bunda lagi pilek sama batuk. Nah, jadi anak-anak di rumah tetap jaga kesehatan, jangan dulu pergi keluar ya. Oke anak-anak, ketemu lagi sama Bunda Kade. Kita sekarang akan siap-siap untuk belajar. Nah, before we learn, we will pray. Put your hand, close your eyes, start to pray. Thank you God for giving us a chance, learn together. Please bless us this morning. Finish. Oke, nah kita masih belajar, masih di tema pekerjaan, subtema pekerjaan di bidang pendidikan dan jasa. Subtema hari ini kita akan belajar tentang tukang bangunan. Oke, nah apakah anak-anak pernah melihat tukang bangunan? Anak-anak tahu nggak yang membangun rumah anak-anak itu, yang membangun sekolah, membuat kantor, membuat apapun itu yang termasuk pembuatan tempat tinggal, itu adalah pekerjaan dari seorang tukang bangunan. Nah, ya anak-anak, yang membuat rumahnya anak-anak, rumahnya Bunda itu mereka disebut tukang bangunan. Nah, di video kali ini Bunda akan menyelipkan pembelajaran tentang fungsi atau tugas dari tukang bangunan itu ada apa saja sih? Apakah tukang bangunan itu dia membuat semuanya sendiri? Apa ada tugas-tugas dari tukang bangunan? Nah, dari video ini akan menjelaskan apa saja sih tugas dari tukang bangunan ya anak-anak ya. Yuk saksikan videonya. Mengenal informasi tukang bangunan. Yang pertama ada mandor, seseorang yang mengawasi tukang pada saat bekerja di suatu proyek. Tugas mandor di sini sebagai jembatan antara kita dengan tukang yang sekaligus menyampaikan instruksi dan keinginan kita kepada tukang bangunan agar hasil rumah kita sesuai dengan apa yang diinginkan. Lalu yang kedua ada tukang gali atau pondasi rumah. Pekerjaan pertama dalam membangun rumah yaitu membuat pondasi. Maka penggalian adalah hal yang pertama yang dilakukan tukang gali saat membangun. Kemudian ada tukang batu. Setelah pekerjaan menggali selesai dikerjakan oleh tukang gali, selanjutnya tukang batu membuat pondasi untuk rumah. Selain membuat pondasi, tukang batu juga bertugas untuk memasang batu bata, mengecor, membuat dak, dan tugas-tugas yang berkaitan dengan semen, pasir, dan batu. Selanjutnya ada tukang besi. Saat tukang batu membuat dak dan melakukan pengecoran dibutuhkan material kuat lain untuk memberi sokongan pada bangunan, yaitu besi. Tugas tukang besi di sini sangat penting dalam pembangunan rumah, mulai dari membuat konstruksi rumah, dak, dan lain sebagainya. Lalu ada tukang kayu. Tugasnya adalah membuat kerangka atap, kuda-kuda, rangka jendela, pintu, dan kusen. Intinya semua bagian dari rumah yang terbuat dari kayu adalah hasil mahakarya tukang kayu. Dan yang terakhir adalah tukang cat. Setelah semua bangunan berdiri sempurna, giliran tukang cat yang unjuk gigi dengan kemahirannya. Sesuai namanya, tukang cat bekerja untuk mengecat seluruh dinding rumah, baik dari dalam maupun dari luar. Biasanya tukang cat juga merangkap tugas sebagai furnishing dan perwarnaan kayu, pintu, serta jendela. Nah, itu tadi video tentang fungsi tukang bangunan dan jenis tukang bangunan ya maksudnya Bunda. Nah, nanti untuk bercakap-cakap anak-anak silahkan sebutkan jenis tukang bangunan itu ada apa saja. Ya, dari apa saja. Jadi step by step untuk membangun rumah itu dilakukan oleh tukang bangunan apa namanya? Ya, nanti anak-anak sebutkan ya anak-anak ya. Bisa anak-anak? Bisa? Oke, untuk tugas berikutnya ayo kita saksikan video Bunda. Nah, tugas yang pertama itu silakan ambil majalah dan cari halaman 19. Lalu kita akan mengerjakan atau menghitung gambar ya.
Nah, berapa ada gambar yang paling di atas? Silakan dihitung. Setelah anak-anak menghitung, anak-anak hitung dulu gambarnya. Setelah anak-anak tahu jumlahnya berapa, anak-anak silakan tandai dengan menggunakan krayon. Nah, jumlahnya ada 5, tandai dengan krayon 5. Setelah itu baru anak-anak warnai. Ya, warnai lingkarannya sesuai jumlah dari gambar yang anak-anak sudah hitung. Oke, warnai melingkar ya anak-anak ya. Jadi krayonnya boleh bebas warna apa saja. Nah, setelah anak-anak selesai mewarnai, anak-anak lanjutkan menghitung gambar yang di bawahnya lagi. Oke anak-anak, dan anak-anak harus teliti dalam hitung dan mewarnai jumlahnya. Anak-anak boleh menggunakan krayon berwarna-warni untuk mewarnai. Sudah? Oke, lanjut tugas berikutnya. Nah, untuk tugas berikutnya anak-anak di sini akan dibantu oleh mama untuk menulis huruf sesuai dengan perintah. Misalnya tulis huruf A. Nah, gimana bentuk huruf A anak-anak? Lengkung, turun, ada katiknya. Nah, terus tulis huruf C, yaitu setengah lingkaran atau seperti mulut terbuka. Ya, C. Lanjut coba tulis huruf E. E itu seperti ikan paus. Good job. Lanjut, anak-anak tulis huruf F. Seperti apa huruf F? Seperti penjor. Ya, good job. Lanjut tulis huruf D. D itu ada pantat dan ada garis lurus turun. Nah, lanjut tulis huruf B. Seperti apa huruf B? Huruf B itu ada apanya ya? Perut. Nah, seperti itu anak-anak, nanti mama papa yang menginstruksikan anak-anak yang menulis hurufnya. Oke anak-anak, bisa ya seperti yang kita lakukan di sekolah. Ayo kita lanjut untuk tugas berikutnya. Untuk tugas berikutnya yaitu seni. Kita menggunakan kartu es krim yang Bunda sudah siapkan, dan anak-anak silakan menyiapkan lem fox ya, lem fox. Jangan pakai lem kertas. Nah, setelah itu, sebelum anak-anak membuat rumah, kita menempel kartu es krim, kita buat kerangkanya dulu. Dikerangkakan dulu rumahnya dari atap. Setelah atapnya itu anak-anak buat dindingnya atau temboknya. Ya, nah dibuat dulu temboknya sama dindingnya. Nah, setelah terasa anak-anak sudah pas bangunannya anak-anak, setelah sudah pas, anak-anak bisa langsung lem satu persatu kartu es krimnya ya, dilem satu persatu. Nah, jadi ini hasilnya yang sudah Bunda lem. Nah, kalau pakai lem fox dia lebih kuat ya anak-anak, lebih erat. Selanjutnya Bunda mau mengisikan pintu. Nanti anak-anak buat pintunya sendiri ya. Nah, ini pintunya Bunda. Oke, sudah selesai membangun rumah. Oke, itu bangunan rumahnya anak-anak ya. Oke. Untuk kegiatan Fishmode kita akan berjalan lurus membawa beban di kepala. Jadi bebannya bebas, anak-anak mau apa saja, jangan terlalu berat. Setelah itu taruh di kepala bebannya dan berjalan lurus pelan-pelan ya anak-anak ya. Jangan cepat-cepat, nanti pasti jatuh barangnya. Oke, nah itu untuk fisik motorik kasar ya anak-anak. Selamat mencoba, bye-bye.